Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Ferda Kumala, Prodi Kedokteran dengan NIM 2409060004. Halo semuanya, di video ini aku akan membahas topik penting tentang bagaimana kita bisa tetap empatik dan sehat secara mental di tengah derasnya arus digital. Judul yang aku akan bawain yaitu Scroll Tanpa Luka, Literasi Digital untuk Menjaga Empati dan Kesehatan Mental. Oke, di era digital ini, teknologi membawa kemudahan luar biasa dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Tapi, di balik itu semua, kita menghadapi tantangan baru, seperti rasa empati yang menurun, meningkatnya gangguan mental, dan kelelahan akibat terus-menerus scrolling. Literasi digital tak lagi cukup kalau hanya secara teknis. Jadi, kita butuh pendekatan yang juga menyentuh sisi etika dan juga emosi manusia. Literasi digital kemanusiaan. Literasi digital kemanusiaan artinya yaitu kemampuan kita gak cuma soal teknologi, tapi juga tentang bagaimana kita bersikap secara etis dan empatik di dunia maya. Dengan literasi ini, kita bisa lebih bijak memilah informasi, menghindari polarisasi, dan juga menciptakan interaksi yang lebih suportif di dunia digital. Dampak media digital. Penelitian menunjukkan bahwa semakin sering kita pakai media sosial, makin besar pula risiko gangguan psikologis yang akan kita alami. Kita bisa jadi lebih mudah stres, cemas, bahkan depresi. Salah satunya karena kebiasaan doom scrolling, yaitu menelusuri konten negatif secara terus-menerus. Ini bisa mempengaruhi cara kita mengatur emosi dan melihat dunia. Membangun empati digital. Empati tetap bisa kita bangun meski lewat layar. Dengan kata-kata yang positif, menghindari komentar menyakitkan, dan ikut dalam diskusi yang inklusif, kita dapat menunjukkan bahwa kita peduli. Bahkan, program pembelajaran sosial emosional berbasis digital terbukti dapat meningkatkan kesadaran diri dan hubungan sosial kita loh. Strategi literasi digital dalam berempati. Untuk meningkatkan literasi digital yang berempati, kita perlu kolaborasi dari berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, bahkan pemerintah. Literasi ini harus diajarkan sejak dini dan terintegrasi di sekolah. WHO juga menyarankan pembatasan waktu layar dan penyaringan konten sebagai strategi dalam menjaga kesehatan mental kita di era digital ini. Berikut ini beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental di dunia maya. Yang pertama yaitu dengan batasi waktu penggunaan gadget. 2. Hanya ikuti konten positif. Ketiga, lakukan detox digital seminggu sekali. 4. Aktif bergerak di dunia nyata, contohnya dengan olahraga secara teratur. Dan yang terakhir yaitu dengan selalu refleksi sebelum posting atau komentar. Ingat, jejak digital kita punya dampak ke depannya. Oke, dunia digital seharusnya bukan tempat yang membuat kita kehilangan rasa kemanusiaan. Sebaliknya, ia juga bisa jadi ruang untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan membentuk komunitas yang saling mendukung satu sama lain. Dengan literasi digital berbasis empati, kita bisa mengubah pengalaman online menjadi sesuatu yang lebih manusiawi dan bermakna bagi semuanya. Terima kasih.